itu yang udahnya sama kayak Tardo. Terus wal huda sama wala ini tabak tahwa ini mat mutasil. Ahwa mat mutasil terus ahwa ahum mem jama Kamu ngomongnya kamu mutaharrik. yang serius, jangan sambil ketawa. Yang serius. Ya Ibu, ahwa ahum itu mim jama mutaharrik ya Bu. Terus jaa Nyebutnya janya bukan mem jamak mutaharrik, ba'dal mem mutaharrik atau mimul ya jam'i qabla. oh ya mim jama qabla mutaharrik. Oke, Terus terus. habis itu jaa al alif fiil badi salah su mujarrad sama masuk ke ini mat mutasil. Oke, terus. Habis itu mi wali wala ini selesai digabung jadi nun sakin nun sukun bertemu dan tanwin ini kan ba'dal waw. Udah Ibu. Ya, terus jelaskan bacaannya gimana, lanjutannya gimana. Terus yang pertama ada kolun. Kolun pertama bacanya yang tardo, huda dan al-huda itu bil fathah. Lalu ini juga nasoro bil fathah. Terus habis itu yang qobla mutaharrik yang zamannya itu sukun. Yang kulnya sakinnya tahqiq. Terus ini terus mat mutasilnya tawasud. Ja'annya bil fathah terus mi waliyi mal gunnah. Yang indarul jama'ahunya Hisham, Asim. Yang kedua Ibnu Zakwan. Bedanya cuman di yang ja'annya Ibnu Zakwan bil imalah. Yang lainnya sama kayak kolun 1. Lalu yang ketiga ada kolun 2. Kolun 2 tadi kan yang menjama qobla mutaharriknya sukun, kolun 2-nya al-silah. Terus ja'annya bil fathah. Sama kayak indarul jama'ahunya Ibnu Kasir. Yang keempat ada waras 1. Yang tardonya bil fathah, nasoronya bitaklil, mim jamanya sukun. Ini kul inna ini sakin nakal. Jadi di kasroh lamnya jadi bacanya kulina gitu. Kulina. Nah, terus habis itu ahwa itu mutasilnya atul, yang lainnya sama kayak kolon 2 bil fathah dan mal gunnah. Lalu habis itu Ibnu Amr yang kelima. Yang kelima Abu Amr. Abu Amr tardonya bil fathah terus nasoronya bil imalah. Terus mim jamanya sukun. Sakin tahqiq. Mat mutasilnya tawasud. Nah, terus sama ini mal gunnah. Nah, terus yang keenamnya ada waras 2. Waras 2 ini kan tadi Tardo itu waras punya bacaannya 2. Yang pertama fathah, terus yang kedua itu taklil. Jadi ada waras 2 itu bitaklil. Lalu nasoronya bitaklil. Sama kayak waras pertama semuanya. Nah, habis itu yang ke-7 ada khalaf 1. Khalaf 1 tardonya bil imalah, lalu nasoronya bil imalah, lalu mim jamaknya sukun, sakin tahqiq, tul, mutasil tul, ja'annya bil imalah. Nah, min wali ini bila gunnah. Lalu yang 8 ada khalat. Khalat sama kayak khalaf 1 semuanya, cuman yang berbeda di ininya nun sukun bertemu dengan wawunya itu mal gunnah. Lalu ada al-kisai al-huda sama bil imalah,
nasara bil imalah, sukun, sakin tahqiq. Terus mat mutasilnya ini tawasud. Tadi kan kholaf-kholatul. Kalau al-kisai at-tawasud, lalu ja'anya bil fathah. Yang ke-10 ada kholaf 2. Jadi kholaf pertama itu bacaannya di tahqiq sakinnya. Terus kalau di kholaf 2 sakta, bedanya situ aja. Itu Ibu. Ini Anda kholafnya berarti tahqiq dulu ya. Ntar dulu, jangan digeser dulu. Kholafnya tahqiq. Ini asakin ya. Iya. Ya, baru tahqiq dulu. Tapi itu tolong perhatikan di Abu Amr itu Abu Amr itu berarti kholaf, berarti ad-duri asusi kan? Iya Ibu, seharusnya bukan fathah, dia pakainya taklil Ibu. Siapa Abu Amr? Iya yang permasalahan pertamanya Ibu. Oh, sudah betul bukan? Bentar Bu. Tardonya dia baca apa? Iya Bang. Ibu, mohon maaf. Fathah Ibu bener. Itu tadi bukan Al-Baqarah. Sudah betul. Enggak, itu Ibu. di Abu Amr. Tolong perhatikan di Abu Amr. Ada yang punya catatan enggak Abu Amr? Ibu, mohon maaf, Tardo sama Huda emang sama ya? Tardo sama Huda. Sama. Betul ya. Tapi itu masih bingung Ibu Yuni. Kan kata Ibu tadi wazan fu'la ya yang tardo itu Bu. Cuman Dunia, yang wajan fu'la itu dunia. Siapa sih yang nanya kemarin dunia itu? Yuni Bu. Memang di situ ada dunia, walan tardo enggak ada kan? Yang dunia bukan Ibu, yang maksudnya yang tardo itu kan masuknya Ya, tardo kan datul ya. Tardo sama Huda sama lah, sama-sama datul ya kan? Kalau Huda mana bisa masuk fu'la, kan tengahnya sukun dia. Kalau dunia kan udah jelas tengahnya sukun. Fu'la. Gimana? Kalau di buku halaman 21 itu Ibu, kayak sama aja kayak Najwa, Tardo. Gimana itu Ibu? Zatul ya? Iya, datul ya. Kan datul ya dia. Emang apa? Anda masukkan. tapi kriterianya beda Ibu sama yang Huda gitu Bu. Huda apa? Kalau Huda masuknya apa kalau Anda? Alif mutatorifah fil ismi wal fi'li itu kalau Huda. Tapi bacaannya sama enggak? Sama. Huda itu gimana Anda bilangnya? Alif mutatorifah? Kalau yang di alif mutatorifah itu nggak ada Abu Amarnya Ibu. Kalau yang di alif maksuroh yang wazan fu'la itu ada Abu Amarnya Ibu. Hamzah wal Kisai imalah. Wa qallala Warsh bi khulfin. Warsh taklil fathah dan taklil sama. Huda musalla, tardo, huda, ibtala. Sama itu betul ya. Sama sudah betul yang ini? Tapi kalau yang di buku yang halaman 16 nggak ada Abu Amrnya Ibu. Halaman berapa? Yang halaman 16 yang Huda. Di buku Anda, buku catatan. Halaman berapa? 16. 3 Ibu halaman 16. Oke, halaman 16 sudah. Maksudnya apa? Hamzah al-Kisai. Terus yang tardonya itu penguajan fa'ala fi'ala fu'la halaman 21. Kalau itu Tardo apa? Tardo fa'la. Oke, halaman berapa? 21. 21. Oh, maksudnya beda gitu ya. Anda nggak masukkan Abu Amr gitu ya? Iya, Ibu. Oh, Anda maksudnya hudanya itu Anda menghitungnya di alif mutatorifahnya. Al-huda, hada, huda, alif huda.
Begitu. Jadi Anda membedakannya di situ, alif di akhir kata yang berasal dari ya. Apa bedanya ya? Alif di akhir kata yang berasal dari ya itu dhatul ya juga kan? Iya. Iya, dia sama aja dhatul ya juga itu. Hanya yang di halaman 21 itu yang mengikuti wazan fa'la, fi'la, fu'la. Oh, jadi Anda hudanya mengikuti yang di halaman 16, sementara hudanya mengikuti yang di halaman 21, gitu ya? Tapi di situ Tadinya apa? Ibu, cuman pas lagi setelah saya ngisi Bu, terus ngelihat ada di Mambaul Barokat kan Ibu pakainya yang ini sih, yang kayak salsa Ibu. Sama memang. Iya Ibu, pakainya yang kaidah yang di halaman 16. Iya. Terus Bu, saya kan ngecek tuh pakai aplikasi yang mushaf kiroat. Kalau yang Abu Amr itu huda itu nggak ada Ibu. Udah nggak masuk ya? Nggak masuk. Al-Mumal, An-Nasara, Abu Amr, wa Hamzah, wal Kisai, wa Qallala Warsh. An-Nasara. Huda, Musalla, Waqfan. Tardo, Al-Huda, Ibtala, Hamzah, wal Kisai, wa Qallala Warsh. Bihulfin. Bihulfihi. Tardo, Huda, Tardo, Al-Huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Hudanya itu ketika wakaf ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Tardo al-huda. Kalau al-huda dengan huda sama enggak? Sama Kenapa? sih. Sama. Sama. Sama dia. Hamzah wal Kisai. Enggak ada Abu Amr ya? Nggak ada Ibu. Ya. Di sini gini ya bahasanya. An-Nasara, Abu Amr, wa Hamzah wal Kisai. Itu imalah. Abu Amr, wa Hamzah wal Kisai. Ini berarti ra' mutatarrifah maksura. Wa qallala Warsh. Nah, untuk huda, musalla, waqfan, ketika waqfannya. Tardo, al-huda, ibtala, Hamzah wal Kisai, wa qallala Warsh. Itu ya, berarti di kaidah halaman 16 ya? Iya. Hamzah wal Kisai, oh iya, iya. Betul. Tadi siapa yang ini ke Mambaul Barokat, ada apa gimana tadi? Kalau yang di Mambaul Barokat, Ibu, itu Tardo itu sama kayak Huda, Bu. Jadi Sama al-hudanya itu seperti Ibu Abu jelasin Amr. tadi. Sama seperti yang Ibu jelasin tadi, Bu. Jadi Tardo Tapi nggak ada Abu Amr kan? Abu Amr nggak ada. Terus pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya ini, Bu. Tardo itu kan kalau dilihat dari Rodia Yardo, Bu, itu kan kayak masuk ke wazan fa'la, Ibu, gitu. Jadinya bingung. Kan kalau tardo kan fi'il ya. Bagaimana Anda samakan dengan fa'la, fi'ala, fa'ala? Gimana? Kalau fa'la, fi'ala, fa'ala itu apa? Kalau kaidah Anda menggunakan kaidah 6 halaman 16, sudah betul kan? Iya, Ibu. Terus? Jadi huda an-nasara enggak masalah. Huda musalla waqaf tardo al-huda ibtala Hamzah wal Kisai wa qallala Warsh biqulfi. Warsh yang dua wajah kan? Itu berarti di kaidah halaman 16 sudah betul tuh. Yang di mana yang salahnya? Ini tardo huda al-huda. Terus di mana salahnya, yang kerjaannya salah, yang mana salahnya? Gini Bu, idgham kabirnya nggak sih Bu? Iya, ada yang tadi saya tanyakan. Makanya kenapa Abu Amr itu jadi satu? Harusnya Ad-Duri dan As-Susi kan beda. Iya Bu. Jadi itu aja yang beda, yang salah. Terus Ibu sama farsul huruf yang huwa yang waktu itu Ibu pernah bilang. Yang huwa
Wahia ya. Kolun Abu Amr wal Kisai. Ada wawunya di situ ya. Nggak ada kalau farsul huruf, nggak ada. Cuman yang Kan kalau huwa itu kan dengar dulu. Waha huwa ba'dal wawi wal fa wala miha. Jadi huwa atau hiya yang sebelumnya itu wawu atau fa atau lam. Di sini ada wawu, ada fa, ada lamnya enggak? Nggak ada Ibu. Enggak ada ya berarti enggak. Iya, berarti idgham kabir doang. Itu kabir doang betul. Jadi huwa atau hiya itu yang sebelumnya wawu, fa atau lam. Karena domnya kan waha huwa ba'dal wawi wal fa wala miha. Paham maknanya? Waha huwa ba'dal wawi wal fa wala miha waha hiya askin radiyan baridan hala itu kalau huwa atau hiya itu haknya huwa atau hiya itu yang sebelumnya didahului wawu atau fa atau lam. Karena domnya kan begitu, itu kan pendek aja, coba dihafalkan. Waha huwa ba'dal wawi wal fa wala miha waha hiya. Jadi haknya huwa, haknya hiya, askin, rodian, ro, baridan, halal. Tapi harus waha huwa, ba'dal wawi, walfa, walamiha. Waktu itu kalau nggak salah gitu saya sampaikan ya. Jadi tidak seluruh lafadz huwa dan hiya, tapi lafadz huwa dan hiya yang didahului wawu atau fa atau lam. Jadi bunyinya lahuwa, fahuwa, wahuwa. Lahiyya, fahiyya, lahiyya. Itu baru askin rodian. Askin sukunkan haknya, rodian baridan halal. Kalau enggak didahului wawu atau fa atau lam ya berarti dia tetap domah. Oke? Sudah? Ibu kayaknya di salsa ada yang belum masuk Ibu. Ini idgham kabirnya Bu. Ya, itu kabirnya yang belum masuk karena ada hak di situ. Jadi tinggal diturunkan aja, itu dipisah antara aduri dan asusi ya. Coba Sah, sekarang dibetulkan Sah. Iya Ibu. Gimana Ibu? Kul saking Naikkan. Ditambah itu kabir. tambah idgham kabir. Gimana haknya itu? Setelah asakin. Oh, bukan setelah asakin. Bedanya sudah Anda kumpulkan ke depan kan? Berarti benar setelah asakin. Itu kan kabir. Panjang. Setelah gini ada alifnya. Setelah gini itu ada alifnya. Oke. Buat baris satu lagi di bawah Abu Amr itu, Abu Amrnya ganti aturi. Oke, tambahkan satu baris di bawahnya untuk asusi. Sama dengan atasnya, bedanya di idgham aja dia bil idgham atau idgham aja boleh, bil idgham bagus. Asusi ya Ibu. Ya, asusi. Terus di situ idgham. Ibu.
Bu. Bu, izin bertanya boleh, Bu? Ntar dulu, baru tulis dulu selesai. 9, 10, 11. Oke. Nilainya lebih 10. Oke, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Bu. Tadi sebenarnya buka apa karena tadi agak telat masuk mungkin, Bu. Jadi saya mau nanyain, Bu, kan kalau di tugas saya itu tardo itu masuk ke dalam alif taknis itu loh, Bu, yang ke fa'la itu tuh nggak termasuk ya, Bu ya. Jadi tardonya Fa'ala, pisah dengan fa'ala, fi'ala, fu'ala, tardo itu kan fi'il. oh itu isim ya, Bu. Ya kan beda. Coba buka di yang fa'ala, fi'ala, fu'ala itu. Penjelasannya. Bu, awalnya ini juga nyangka itu fiil, Bu. Ternyata maksudnya isim yang mengikuti wazan Iya. fa'ala gitu ya, Ibu? Iya, isim yang mengikuti wazan fa'ala, fi'ala, fu'ala. Bukan fi'il. Ada beda ya? Paham ya? Mohon maaf Ibu, jadi kalau yang tadi yang wazan fa'ala, fi'ala sama fa'ala itu khusus untuk fi'il atau isim. Kebalik kamu. Kan sebenarnya kan fa'ala, fi'ala, fu'ala itu kan lebih pada yang di ru'usul ai, dan ru'usul ai di situ isim dia, bukan fi'il. Tardo itu fi'il. Mana coba baca lagi deh yang di fa'ala, fu'ala deh. Itu kan memang kriterianya alif taknis atau di ru'usul ai, gitu ya. Tapi dia isim. Coba Anda perhatikan yang di situ. Yahya, Ma'wa, Najwa. Mana ada yang fi'il? Nggak ada. Tardo kan fi'il. Nah ya. Ya? Halo, yang tanya mana? Iya Ibu, baik. Mengerti Ibu. Terima kasih. Yang perubahan Berarti tadi nggak paham? Ya, kalau sudah tahu jawabannya berartinya sudah. Oke ya, udah dakwan. Berubah di imala, kolon 2, kolon warsatu. Patah ya, gitu ya. Wars 2 taklil. Kholaf di ini Anda mendahulukan tahqiq. Karena tahqiq jadi habiskan tahqiq baru itu masuk sakta ya. Tapi kalau memang ada tahqiq dan sakta, bagusnya dulukan sakta, dulukan tahqiq. Beda dengan di alif lam ya. Ini kan asakin. Kalau di alif lam itu kholaf bacaannya memang sakta. Jadi kita mendahulukan sakta untuk kholatnya yang tahqiqnya belakangan. Bisa dibedakan ya. Kalau di lam ta'rif itu kan kholaf kan bacaannya memang sakta. Sehingga kalau kita melakukan perubahan itu memulainya dari kholaf, sedangkan bacaannya kholaf sakta. Jadi itu bukan berarti mendahulukan sakta, tapi mendahulukan kholafnya gitu. Tapi kalau di sini kholaf memang dua wajahnya itu tahqiq dan as-sakat. Gitu. Jadi kita dahulukan tahqiqnya. Oke? Coba. Paham nggak? Halo, ada pertanyaan nggak sih? Di kholaf yang 8, 9, kenapa kholafnya terakhir? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, jadi yang didahulukan itu sesuai dengan ininya ya Bu ya. Istilahnya dia yang di buku itu kalau dia sakta baru tahqiq baru sakta dulu gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kan kayak misalnya waras kan yang didahulukan itu kan fathah dulu soalnya dia Ya. tulisannya di bukunya fathah taklil gitu kan.
Ya, betul, ya. Artinya kalau fathah dan taklil itu kita bukannya fathah. Nah, yang di as-sakin al-mafsul itu kholaf kan punya dua wajah, at-tahqiq dan as-sakat gitu. Karena kholaf punya dua wajah, at-tahqiq dan as-sakat, dari sisi urutan perawi, kholaf kan juga duluan gitu. Jadi didahulukan at-tahqiqnya. Karena ini kalau Anda mendahulukan sakta, maka urutannya menjadi berubah ya. Kalau di sini Anda mendahulukan sakta, maka kholafnya itu akan berurutan. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Anda paham nggak? Kalau di sini Anda mendahulukan sakta di kholaf itu, coba Sabila arahkan kursornya ke nomor 8. Ke tahqiq. Itu kan tahqiq itu. Karena Anda memulai disebutnya dari tahqiq, maka mau nggak mau kan menghabiskan yang tahqiq dulu baru masuk sakta gitu. Sehingga urutannya kholaf yang sakta itu menjadi terakhir. Oke? Tapi kalau di situ Anda mendahulukan sakta, maka kholafnya itu akan berurutan. Kholaf, sakta, baru tahqiq, baru al-kisai, baru kholaf. Kholaf, kholat, baru al-kisai. Gitu. Oke, bisa dipahami? Tapi di sini menurut saya mentahqiqnya udah betul yang kayak gini. Dari tahqiq dulu, dihabiskan tahqiq, kholat, al-kisai, baru kholaf yang sakta. Jadi saktanya menjadi terakhir. Wajah keduanya kholaf itu jadi terakhir. Oke. Udah? Bisa dipahami sampai situ? Berarti urutannya ini ya, Bu. Kholaf 1, kholaf 2, kholad kisai ya, Bu. Ya sudah seperti ini, urutannya seperti ini. Karena kalau Anda mendahulukan sakta kan berarti melompat, olah wajah keduanya dulu yang Anda pakai. Ibu, tapi kalau di lam ta'rif kholafnya Kalau lam ta'rif kan kholaf memang sakta. Kalau di lam ta'rif, memang bacaannya kholaf kan sakta. Jadi begitu Anda merubah dari yang lain menjadi kholaf, menjadi hamzah, ya mesti mulainya dari kholaf, karena bacaannya kholaf sakta, ya sakta gitu. Sehingga kholatnya mengikuti kholaf. Sakta yang didulukan gitu. Bisa dipahami ya? Berbeda dengan ini, kalau ini kan kholaf punya dua wajah, tahqiq dan sakta, sehingga tahqiqnya kita dulukan gitu loh. Tapi kalau di al-ta'rif, kholaf memang bacaannya hanya sakta. Jadi ketika kita menentukan kholaf yang sakta, makanya kalau Anda perhatikan di wabil akhiratihum itu kan sakta duluan. Karena kita membuat perubahannya kan kholaf ya. Nah, ketika berubah menjadi kholaf, bacaannya kholaf kan sakta. Jadi kholatnya tinggal ikut yang saktanya. Gitu. Setelah itu baru tersisa yang tahqiqnya kholaf. Beda dengan di sini. Kalau di sini kholaf punya dua wajah di as-sakin al-mafsul itu. Jadi kita dulukan tahqiqnya betul-betul seperti ini. Jawabannya. Oke? Baik, Ibu. Oke. Ya, jadi yang didahulukan tahqiqnya, bukan saktanya. Berbeda dengan di al-ta'rif, karena al-ta'rif bacaannya kholaf memang hanya sakta. Sudah, ada lagi pertanyaannya? Halo, nggak ada? Halo? Silakan Ibu, maaf. dibaca. Izin bertanya, Ibu. Silakan. Ibu, izin bertanya, Ibu. Silakan. Warosh 2 kenapa nggak di urutannya setelah warosh 1 ya, Bu? Karena kan biar supaya dia Berurutan. bukan Bu. Maksudnya supaya kayak yang Nasoronya itu dia tetap taklil. Terus as-sakin al-mafsulnya tetap nakal. Terus ininya tetap tul. Gitu, Bu. Baru nanti setelah yang di bawahnya baru yang lain, Bu, yang kayak ininya Nasoronya tunggu. Baru yang as-sakin al-mafsulnya baru balik lagi ke tahqiq gitu, Bu. Kan
masih ada yang fathah. Gimana mau merubah menjadi taklil? Gimana Ibu? Ibu maaf suaranya kecil Ibu. Kan di khilafiyah nomor 1 itu masih ada yang fathah. Bagaimana mau langsung taklil terus balik fathah lagi? Kan Iya aduri. Bu. Hah? Oh iya iya ya Bu, iya. Iya Bu, iya. Sudah. Sudah Ibu. Ibu, tapi kalau saya beda Ibu. Kalau saya itu setelah kolon kedua itu aduri dulu Bu sama asusi gitu. Setelah kolon kedua, aduri. Iya, baru waras 1, waras 2. Gimana urutan kamu gimana? Jadi kolon, setelah itu Ibnu Zakwan, setelah itu kolon. 2, nomor 3 tetap. Jadi aduri sama asusi itu di nomor 4 sama 5 Ibu. Enggak, urutannya gini deh. Nomor 1 kolon. Iya, nomor 2 Ibnu Zakwan. Nomor 3, Kolon 2. terus Nomor 4-nya aduri. alasannya aduri? Ini Ibu, apa namanya? Dia kan masih fathah ya Bu sama. Terus yang bacaan keduanya dia itu imalah. Gitu. Terus kalau waras taklil gitu. Waras taklil, iya. Iya. Mana lebih urutan imamnya ketika merubah dari fathah menjadi taklil atau imalah? Siapa duluan urutan imamnya, waras atau aduri? Waras Ibu. Yunita. Oh, jadi yang diduluin taklil dulu gitu ya Bu, baru imalah gitu Bu. Dengarkan. Waktu Anda mau merubah di Nasoro dari fathah, itu kan mau dirubah nih, jadi taklil atau jadi imalah gitu kan? Iya Bu. Oke. Dari taklilnya sebenarnya taklil dan imalah itu masih ada inilah, masih bisa taklil dulu atau imalah dulu. Sekarang pertanyaan saya, waktu mau merubah dari taklil menjadi imalah yang masih fathah, itu kan antara Waris dan Abu Amr. Dari urutan imam, mana lebih dulu Waris dan Abu Amr? Waras Ibu. Itu jawabannya. Oh, iya. Sudah. Makanya saya nggak tahu apakah di waktu pertama menghafal nama-nama imam, itu kalau saya tekankan, tolong menghafal nama imamnya berurutan sesuai yang ada. Tidak boleh dibolak-balik. Karena dia fungsinya untuk menentukan kalau terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka yang didahulukan yang urutan imamnya duluan. Paham ya? Saya nggak tahu apa waktu Anda menghafal nama-nama imam dipesan seperti itu, tapi kalau saya biasanya selalu saya pesan. Iya, Saya pesan tolong menghafalnya berurutan, tidak boleh zigzag, tidak boleh dibolak-balik, tapi harus sesuai dengan urutan yang ada. Apa gunanya? Untuk menentukan kalau terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, seperti contohnya ini, Nasoro, kita mau merubah dari fathah, apakah menjadi nakal atau menjadi imalah, maka ambil aja. Yang sama-sama berubahnya, ambil yang urutan imamnya duluan, itu yang didulukan. Oke. Iya Ibu, berarti yang al-aimahnya yang di sini itu dia harus berurutan dari yang awal dulu ya Bu. Jika tadi yang kayak perubahan Nasoro gitu Ibu. Soalnya waktu pas lagi sama dosen sebelumnya yang penangkap Yuni itu lebih ditekenin sama belakangnya dulu, cari perbedaan belakangnya sama yang awalnya gitu. Kalau yang al-aimah di sininya nggak terlalu ditekenin Ibu gitu. Makanya Yuni ngurutinnya dari Kan saya bilang, kalau terjadi, tidak ada penekanan-penekanannya gitu, nggak usah ditekan. Kalau terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka yang menentukan urutan itu urutan imam. Paham? Jika terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, di khilafiyah yang sama. Contohnya ini tadi aja. Nasoro, coba naikkan ke atas dikit supaya khilafiyahnya terlihat di situ. Gitu. Ini kan perubahannya kan di Nasoro nih. Berarti kan sama nih. Ada perubahan di tempat yang sama. Berubahnya dari apa?
dari fathah menjadi taklil atau imalah gitu. Sama-sama berubah kan? Nah, kalau sama-sama berubah seperti itu, pertama sebenarnya taklil sama imalah itu mana duluan? Bisa taklil duluan, bisa imalah duluan. Tapi karena urutan imamnya itu duluan waris, maka kita dulukan warisnya. Gitu. Bisa dipahami? Itu Insya Allah kalau paham, Ibu. perubahan bacaan itu terjadi di tempat yang sama. Kalau perubahan bacaan itu terjadinya di tempat yang tidak sama, ya berarti mana yang bagian awalnya masih sama itu yang didudukan. Oke, bisa dipahami ya, Yun? Insya Allah paham, Ibu. Oke, jadi ini sudah betul urutannya, waras duluan. Kenapa tidak aduri duluan? Karena urutan imamnya duluan waras daripada aduri. Aduri kan perawi dari Abu Amr. Ya kan? Sudah. Masih bingung nggak, Yun? Enggak, Ibu. Ya, Sudah terjawab? Insya Allah Ibu terjawab, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, jadi itu diberlakukan urutan imam itu ketika terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama. Ini loh, dari A ke A, B sudah selesai. Kita mau pindah nih, mau pindah bacaannya. Nasoro itu dari Nasoro menjadi Nasore atau Nasore, gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, maka dulukan yang urutan imamnya duluan. Oke? Kasusnya sama seperti ini. Nasoro ini dari Nasoro, mau kita rubah dari fathah, mau menjadi taklil atau imalah, gitu. Mau taklil atau imalah, dulukan yang urutan imamnya duluan. Udah, berikutnya bacaannya tinggal ngikut aja. Yang urutan duluan siapa? Waris, ya sudah waris. Gitu aja, lebih mudahnya begitu ya. Makanya menghafal urutan imam itu harus harus runut, tidak boleh lompat-lompat. Apa gunanya? Kalau di awal saya selalu katakan, tolong menghafalnya berurutan. Gunanya untuk apa? Waktu Anda menghafal nama-nama imam kan belum belajar menjamak tuh. Jadi biasanya saya memberikan pengantar, saya mohon maaf kalau nanti di tempat-tempat tertentu saya terkesan otoriter, misalnya menghafal nama imam harus berurutan. Itu kan satu bentuk otoriter. Mestinya kalau menghafal kan boleh aja dari mana kek, kan gitu. Kan nggak boleh, nggak apa-apa kan, acak-acak. Tapi untuk fungsi seperti ini, maka kita minta harus berurutan. Gitu ya. Bisa difahami ya? Oke, yang lain siapa? Jadi tadi gimana? Yang penekanan tadi ada masalah penekanan? Sudah terjawab, Yunita? Sudah, Ibu. Gimana? Tadi yang penekanan tadi gimana maksudnya? Penekanannya dia Gini, Ibu. Jadi waktu lagi apa sih? Pas lagi di dosen yang lalu, Ibu nggak Yuni nggak pernah dengar itu selama Yuni ngikutin perkuliahan. Kalau misalnya ada perubahan di ayat yang di kata yang sama itu lebih baik imamnya diurutin gitu. Nggak pernah dengar itu, Bu. Makanya Yuni kalau misalnya lagi ngejamak nggak terlalu jadi menentukan urutannya. Dari menentukan urutannya gimana cara? Ini Ibu dari yang belakang, cari perbedaan yang paling belakang, Ibu. Oke, ini kan perbedaan yang paling belakang. Memang tadi dicari dari perbedaan yang paling belakang, tapi di tempat ini kan ada perubahan yang sama. Jadi Anda kan tetap saja di nomor 4 itu harus berubah bacaannya kan? Nomor 4, nomor urut 4, itu kan di Nasore itu harus berubah bacaannya. Nah, kalau berubah bacaannya, itu kan ada banyak perawi yang di situ yang paling nggak di sini nggak banyak lah, 3. Ada 3 nama perawi yang bacaannya berbeda di situ. Oke, atau 2 lah, paling sekurang-kurangnya Abu Amr dan Warash lah. Di Nasoro berubah menjadi Nasore atau Nasore, kan gitu. Nah, untuk menentukan yang duluan gimana caranya? Yang sebelumnya. Maksudnya nentuin yang duluan Iya, gimana? yang duluan dari perubahan itu cara menentukannya gimana? Kalau bukan dari berurutan nama imam dan perawinya. Nah, setelah habis yang
apa Ibu, yang belakangnya berbeda, cari yang depannya masih sama gitu Ibu. Nah, ini kan sama-sama depannya masih sama, Warsh dan Ad-Duri. Jadi gimana? Anda menentukan tadi bagaimana argumennya menentukan Ad-Duri duluan itu argumennya apa? Kalau saya kan menentukan Warsh dulu karena memang Warsh urutannya duluan. Nah tadi Yunita menentukan Ad-Duri duluan baru As-Susi itu argumennya apa? Ini Bu, apa sih masih apa fathahnya masih sama Ibu gitu. Nah, kan Warsh kan sama juga, non. Warsh kan fathahnya masih sama. Kecuali Iya, kalau Warsh di fathahnya berubah. Makanya saya tanya, waktu Anda menentukan Ad-Duri duluan, kan Warsh kan fathahnya juga masih sama fathah. Oke, Ad-Duri sama fathah, As-Susi sama. Nah, argumen Anda menentukan Ad-Duri duluan itu apa? Kalau saya tadi kan argumennya karena urutannya duluan Warsh, sehingga Warsh didulukan. Nah, Anda menentukan Ad-Duri duluan, argumennya apa? ini Bu Yuni nggak apa namanya, nggak apa ya, nggak inian ke urutan imamnya gitu, nggak ngelihat. Makanya argumen Anda apa? Waktu mendahulukan, aku kan pengen tahu nih. Kalau saya kan tadi argumennya jelas tuh. Sama-sama berubah di tempat yang sama antara Warsh dan Abu Amr atau Ad-Duri dan As-Susi. Karena di bagian depan bacaannya masih sama, jadi kita dulukan Warsh karena urutan imamnya duluan. Gitu. Nah kalau Anda tadi mendahulukan Ad-Duri, alasannya apa? Nggak tahu Ibu, pokoknya Yuni ngelihatnya Nah, itu yang depannya masih nggak sama bisa. aja gitu. Jadi, itu yang nggak bisa. Makanya sekarang harus dipahami bahwa ketika terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka dulukan yang urutan imamnya duluan. Nggak bisa Baik, dipahami. ya, Yang Ibu. lain gimana? Jadi kita nggak nebak-nebak gitu. Yang penting kan depannya masih sama, nggak bisa gitu. Kan nanti jadi Anda rancu antara Warsh dan Ad-Duri, siapa yang didulukan? Aku sukanya Duri dulu. Enggak. Diambil ini cara jamak, teknis jamak itu kalau terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka dulukan yang urutan imamnya duluan. Nah, Ya, jelas di Bu. penomorannya itu, di urutan bacanya itu dulukan yang, nah Anda bisa saja mungkin berargumen diarahkan ke As-Sakin Al-Mafsul, waslan, kursornya Nabila. Anda mungkin bisa berargumen kan di situ kan Ad-Durinya masih tahqiq, sementara di Warashnya masih nakal, sudah berubah kan. Itu nggak pengaruh berubah di bagian akhir, karena di depan sudah berubah gitu. Jadi begitu Anda menentukan Warash, maka seluruh kaidah yang dipunyain Warash itu duluan, pasti berlaku di situ duluan. Jadi Anda nggak bisa berargumen, kan itu kan Warash kan di situ langsung tul, sementara masih ada yang tawasud, nggak bisa begitu. Ya, karena berubahnya tetap di Nasoro. Kecuali kalau tawasudnya itu di depan, baru yang tawasud didulukan. Mungkin itu ya, argumen bisa jadi Anda menggunakan argumen itu karena ada cara seperti itu. Tapi itu enggak bisa gitu loh, itu enggak umum. Nanti kalau dari urutan sini Anda menjadi rancu. Jadi Anda dari berarti kalau gitu kan bolak-balik dong Bu, dari tul menjadi tawasud, enggak masalah, kan mengulangnya tetap saja harus dari Nasoro. Tuh. Ya, jadi begitu ditentukan Warash duluan, berarti harus diberlakukan seluruh kaidah yang dimiliki Warash. Nah, jadi catatannya, kalau terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka dulukan imam yang urutannya duluan. Contohnya ini, bisa dipahami ya? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Sudah paham Ibu. Sudah bisa dipahami ya? Yun, kamu gimana Yun? Sudah nggak ada masalah kan? Nggak ada Ibu dah. Alhamdulillah Bu. Oke. Oke ya. Jadi tadi ditentukan waris duluan itu karena urutannya dia jadi urutan imam dia duluan gitu. Jadi kita punya kaidah gitu, punya argumen, punya alasan. Ya, jadi nggak asal menentukan dia kan duluan gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang dibuat. Terakhir adalah kalau perubahan itu sama di tempat yang sama, dulu kan yang urutan imamnya duluan. Itu kaidahnya. Oke ya. Sudah ya. Jadi ada lagi pertanyaannya?
Silakan dibaca. Siapa mau baca? Bil, Salsabila yang baca. Kamu baca, Bil. Atau yang lain mau baca? Binda, kok kamu diem aja, Win? Tumben, Win. Nggak kerja, jangan-jangan Binda. Kerja Ibu, punten di sini sinyalnya putus-putus. Kenapa nggak sinyalnya putus-putus? Iya Ibu, Winda lagi di tempat terpencil gitu Bu, jadinya putus-putus suka keluar masuk juga. Nah, kamu di mana kok terpencil? Winda di Surabaya Ibu. Kok Surabaya ada tempat terpencil? Iya Ibu, di sini jaringannya Winda kan kartunya 1000, jadi gitu jaringannya Bu. Karena tri jadi berbagi ya. Coba one gitu kamu, pasti nggak berbagi. Udah ya, siapa yang mau baca nih? Bil, mana kamu? Nabila tadi. Salsabila apa Nabila? Iya, Baca, Bil. ya Ibu. Tadi sudah ya, Yun clear ya Yunita ya? Iya Ibu, clear. Alhamdulillah Ibu. Oke, jadi nanti kalau ketemu kasus seperti itu, dulukan sama Iman. Oke, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalun pertama, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله itu bagusnya jangan malaka minallah. Malaka minallahi min wali. Malaka minallahi min wali. Wakafnya di situ. Coba ulangi. Wala ini taba'ta tadi kamu ulangi. Mana tadi? Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Terus? Qalun wajah Ibnu Zakwan. Malaka Ja'a berubahnya. Wala ini taba'ta. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali. Bukan wali. Malaka minallahi min wali. Tasdid. Oh. Ma laka minallahi min wali gitu ya. Min wali. Min wali. Tasdid, ya-nya itu tasdid. Wali. Terus. Wali. Ya, gitu. Terus? Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Terus kolon kedua. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Oke. Waras pertama.
walan tarda Fathah. walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda Ulangi, hatta tatabi'a, ulangi. Hatta tatabi'a. hatta tattabi'a millatahum quli Kulin. hatta kulinna hatta Ya, tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala hudanya ini fathah. huwal Hudanya. huwal hu, hu, huda huda huwal huda huwal huda Ya, fathah. Ya, ayo. Ulangi. Hatta tatabi'a. hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali waliyyin wala nasir. Oke. Terus. Ad-Duri walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Oke. Asusi hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi Gimana? Gimana sih? Ayo. hudallah apa Ibu? Iya. Hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Ada kan idgham kamu gimana? Di tasdid. Iya tasdid. Ayo. Gimana? Hi lagi. Langsung wala ini Qul inna hudallah, ulangi. Qul inna apa tasab apa? Qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallah huwal huda. Itu kan bukan? Iya, gimana ya? Ya udah. Ayo. Qul innahu Ya, ayo. Qul inna hudallahu huwal huda. Ragu. Waktu penjelasan idgham itu kan ada, itu berarti idghamnya mutamathilan ya. Mutamathilan fi kalimatain. Mutamathilan fi kalimatain idza kana qabla harfil mudgham harful maddi aw lan fayajuzu lis-susi salah satu aujuh ya. Ada 3 wajah itu kan. Coba balik ke ayat, coba perhatikan. Sini, balik ke ayat dulu. Naikkan ke ayat. Qul inna wala ini taba'ta, mana tadi? Qul inna hudallahi wal huda. Itu kan ada hak bertemu dengan hak. Sebelum huruf mudgham, sebelum huruf pertama atau huruf yang diidghamkan itu kan berupa huruf mat ya. Kalau sebelum huruf yang diidghamkan berupa huruf mat, maka mat atau len sebenarnya, maka asusi boleh membacanya dengan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Itu satu. Itu kalau dibaca dengan idgham murni. Anda kalau tak sebut idgham murni, paham apa enggak sih? Idgham mahab. Gimana? Paham apa enggak?
Halo. Idgham itu apabila apabila sebelum huruf yang diidghamkan berupa huruf mad atau huruf lain. Contohnya di sini nih, ini kan huruf mad ya. Sebelum hak pertama itu kan huruf mad. Maka Asusi membacanya boleh dengan 3 wajah, qasr, tawassut, dan tu. 1. Yang kedua, karena ini huruf yang diidghamkan itu harokatnya kasro, maka Asusi membacanya bisa dengan idgham ghairul mahad ma'ar raum. Nah, ketika dibaca idgham ghairul mahad ma'ar raum, di sini sebenarnya Asusi hanya 1 wajah saja. Dia membacanya dengan qasr saja. Qul in, kalau aku sebut gitu paham nggak sih? Nanti taunya aku menjelaskan, Andanya belum paham lagi. Halo. Maksudnya idgham mahad, maksudnya idgham murni atau idgham mahad itu idghamnya itu huruf pertama langsung masuk ke huruf kedua. Qul inna hudallah huwa itu pertama, 2 harokat. Qul inna hudallah huwal huda, 2 tawassut. Qul inna hudallah huwal huda, 3 kan? Nah, selain itu dia juga bisa dibaca dengan idgham ghairu mahad ma'ar raum. Raum itu bunyi hi-nya itu masih ada, kira-kira 1/5-nya gitu. Jadi bunyi harokat hi itu masih ada. Jadi saya membacanya tapi harus dengan 2 harokat saja, tidak boleh dengan 4 dan 6. Kenapa? Karena dia masih ada bunyi harokat huruf pertamanya itu. Qul inna hudallahi wal. Anda bisa dengar harokat saya yang pertama, bedakan, Qul inna hudallah huwa, dengan Qul inna hudallahi huwal, bukan hihu. Tapi hi-nya itu tinggal kira-kira 1/5-nya harokat gitu. Al-khumus, kalau dalam buku itu digambarkan ihtilasu harokat fissuaril khumus. Jadi harokat kasronya H yang pertama itu masih ada, masih bunyi kira-kira 1/5-nya. Itu ketika huruf mudgham harokatnya kasro. Kalau huruf mudghamnya itu dhammah, nanti justru ada 7 cara membacanya itu, 7 cara lagi. Karena ketika digunakan idgham mahad itu ada qasr, ada tawassut, ada tul. Ketika digunakan idgham mahad ma'al ismam itu ada qasr, ada tawassut, ada tul. Ketika menggunakan idgham ghairu mahad itu dengan qasr saja. Jadi ada 7 cara. Itu kalau huruf pertamanya atau huruf mudghamnya dhammah. Oke. Tapi kalau huruf pertamanya fathah, maka dia hanya bisa dengan idgham mahad saja. Berarti dengan hanya 3 cara saja. Apabila sebelum huruf mudgham didahului huruf mad atau huruf lain. Karena kalau huruf mudgham harokatnya fathah, itu tidak boleh dibaca dengan raum dan ismam. Dia hanya boleh dibaca dengan idgham sempurna atau idgham kamil. Sebutannya dalam bab idgham itu idgham mahad. Mim, ha, dha. Dah. Jadi sebenarnya Asusi di sini bisa 4 cara bacanya dia. Dengan 4 cara. Idgham mahad ma'al qasr, idgham mahad ma'at tawassut, idgham mahad ma'at tul, dan idgham ghairu mahad ma'ar raum. Tambah bingung nggak sih? Itu dipelajari di bab idgham harusnya. Oke, kalau bingung ya udah nggak apa-apa. Sekarang dengan 3 cara saja yang umum dipakai. Yang ma'ar raumnya nggak usah. Anda tahu raum nggak sih? Belum tahu, Ibu. Jujur Winda nggak tahu, Ibu. Jadi raum itu membaca tapi membaca idgham tapi tidak sempurna. Idghamnya itu nggak full idgham karena harokat huruf yang pertama itu masih ada sisanya. Gitu. Jadi hudallahi wal, dallahi wal, dallahi wal, masih ada kan, kasrohnya itu masih ada bunyinya.
Walaupun bunyinya itu cuma sedikit gitu. Kalau digambarkan dalam buku itu al-khumus, ada yang menyebutkan sekitar sepertiga, tapi di buku yang jelas rujukan referensi di literasi saya bunyinya itu tinggal al-khumus harokat. Khumus itu berapa? 1/5. Ya, 1/5 harokat. Ada yang mengatakan tinggal 1/3, tapi yang jelas rujukan yang saya dapatkan itu al-khumus. Oke. Jadi Anda sekarang mau milih yang mana? Qul inna hudallah wa hak pertamanya lebur ke hak kedua. Itu boleh 2 harokat, tonya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kan ada tuh dulu waktu praktek Ar-Rahmanir Rahim Maliki gitu kan. Nah, kaedahnya apa ya? Idza sabaqa harfal awal harful maddi aw lan atau idza sabaqal harfal mudgham harful maddi aw lan fayajuzu lis-susi salasatu awjuh. Ketika dibaca dengan idgham murni. Jadi 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ya. Ini dari kemarin kita belum pernah ketemu idgham ya. Baru sekarang. Iya, Gimana? Ibu, Ada pertanyaan? baru sekarang. Idgham ini adanya di qiraat 1 maksudnya ya. Bagian Enggak, Ibu, akhir. maksudnya pas lagi praktek sama Ibu baru ketemu ini, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi kalau ada idgham baik mutaqariban maupun mutamatsilan, kalau sebelumnya didahului, kalau sebelum huruf mudgham itu huruf mat atau huruf lan, maka boleh kan 3 wajah. Nah, 3 wajah itu ketika idgham mahad saja. Kalau ketika dibaca dengan ismam ya ismam ma'a salah satu aujuh. Kalau ar-raum baru dengan qasar saja. Saya fotokan ya, ini saya carikan. Anda perlu itu enggak sih? Atau perlu bikin tambah bingung enggak sih? Carikan ini, tapi bukunya agak coret-coret ya, ini buku waktu saya belajar. Kalau nggak salah dulu pernah deh waktu saya menjelaskan ismam itu. Enggak ya? Belum ya? Ismam ya Ibu, Ibu pernah. Saya pernah nge-share ke Anda yang satu halaman yang ismam itu. Ini kuliah kita yang sekarang ini masih urutan yang ke-14 atau ini tambahan sih? Soalnya kalau sudah 14 saya mau 14 saja, nggak bisa tambahan. Cukup kan 14 kali ya? Nanti tambah banyak tambah pusing. Enggak. Itu baru dari sisi qiraat loh ya. Semakin kita pelajari semakin banyak yang kita tidak tahu sebenarnya. Jadi jangan bosan baca. Tak kirim ke grup ini, grupnya Pak E ya tadi ya kelasnya. Iya betul Bu. Coba Bill, ditutup dulu Bill, sebentar Bill, mohon maaf Bill. Saya menjelaskan ke Anda tentang idgham dulu. Saya masuk ya? Oh ini urutannya harusnya, ini urutannya kebalik. Sini dulu. Ini ya, saya nggak banyak langsung. Wajazal muhaqqiquna ar-raum wa huwa ibaratun an ikhtilasil harakati fi suwaril khumus. Oke? Wa mana'u fihi al-ishman faqat. Dan al-ishman isyratu bisyafatain dan seterusnya itu nggak udah lah. Wal khulasah, idza kana al-harful mudgham maftuhan. Kalau huruf yang diidghamkan itu berharakat fathah, nahwu wa syahida syahid, fa fihi al-idghamul mahad. Jadi bolehnya hanya idgham saja, bila raum, tidak boleh raum, wala isman. Oke, sini jelas ya. Jadi kalau ada 2 huruf yang sama atau huruf yang berdekatan, kalau ini kan kebetulan mutaqariban dalam 2 kalimat. Mutaqariban fi kalimatain. Fa fihi al-idgham mahad. Maka As-Susi membacanya hanya dengan idgham saja. Tidak boleh yang lainnya, tidak boleh raum, tidak boleh isman. Oke. Nah,
Kalau sebelum huruf pertama ini didahului huruf mat, nanti maka bacaannya menjadi 3 cara. Saya ke halaman yang berikutnya. Ini nanti tolong Anda balik sendiri ya. Ini halaman keduanya. Idza kana al-harfu mudgham madmuman nahwu idza kana al-harfu mudgham madmuman nahwu sayughfaru lana fa fihi thalathatu awjuh. Al-awwal al-idghamul mahd. الثاني الإدغام المحض مع الإشمام. الثالث الإدغام غير المحض مع الروم. Itu kalau huruf mudghamnya dhamma. Idza kana al-harfu mudgham maksuran nahwu kamathali riyah fa fihi wajhani. Al-awwal al-idgham mahd faqat, al-idgham ghairu mahd ma'a ar-rawm faqat. Ya. Faedah itu muhim. Idza kana ini penjelasannya 3 al-halatul ula. Idza kana al-harfu mudgham marfu'an, ini kalau idza kana qabla al-harfil mudgham harfu maddin aw lain, sebenarnya gini, wa ini bermakna aw ya. Walain atau harful lain bisa harful lain, fayakunu fihi mal ahwal taliyah. Al-halul ula idza kana al-harful mudgham marfu'an wa minhum man yaqulu rabbana fayajuzu fi hadhihi al-kalimati wa ma mathalu dan sebangsanya sab'atu awjuh lis-susi wa hiya al-qasr wa tawassut wal mad ma'al idghamil mahd. Berarti ada 3 kan? Tsumma hadhil awjuh salasa ma'al idghamil mahd wal ishmam. Ada 3 lagi kan? Berarti 6. Tsumma al-idgham ghairu mahd ma'ar rawm 'ala al-qasr. 1. Berarti ada 7 cara membaca. Kalau huruf mudghamnya dhamma. Oke. Nanti tolong diulang-ulang sendiri ya. Al-halatu tsalitsa idza kana harfu mudgham majruran nahwu ar-rahimi maliki yaumiddin fa fihi arba'atu awjuh bis-susi. Hiya al-qasr wa tawassut wal mad ma'a al-idgham al-mahd bila rawm wala ishmam, thumma al-idgham ghairu al-mahd ma'a ar-rawm 'ala al-qasr. 2 harakat. Al-halatu tsalitsa in kana harfu mudgham maftuhan nahwu faqala lahum fa fihi thalathatu awjuh faqat. Hiya al-qasr wa tawassut wa tul ma'a al-idgham al-mahd bila rawm wala ishmam. Oke. Nah, situ nanti diulang-ulang sendiri ya, saya nggak perpanjang di sini ya. Tunggu ya. Halo. Nah, ini gambaran ar-rawm. Pak aja sama hakikat ar-rawm ibaratu an ikhtilas il harakati fi suwad wa khumus. Jadi sekitar 5 harakat. Oke. Mas itu jelas. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada diem? Anda bingung ya? Halo. Halo. Iya, Ibu. Masih bingung. Bingungnya di mana? Itu yang tadi raum-raum gitu, Bu. Soalnya pas lagi waktu itu diajarinnya yang Hudallah. Jadi langsung masuk gitu, Ibu. Sama 2, 4. Oh, itu kan 2, 4, 6. Nah, tapi karena harokatnya kasroh, maka dia boleh 2 wajah, 2 cara pengucapannya. 2 cara itu yang ar-raum, ini kan berarti kasroh ya. Maksuran tadi ya. Ini nih penjelasannya. Idza kana al-harfu maksuran nahwu kama kaliriyah fi wajhani al-awwal idghamul mahd faqat. Al-idgham ghairu mahd ma'ar rawm faqat. Nah, terus di sini apabila idza kana al-harfu majruran, huruf yang diidghamkan kasroh, rahimi maliki, fa fihi arba'atu awjuh bis-susi. Ya al-qasr wa tawassut wal mad wal mad maksudnya betul. Ma'al idghamil mahd bila rawm wala ishmam. Thumma al-idgham ghairu mahd ma'ar rawm 'ala al-qasr. Idghamnya tidak total, tidak sempurna, tidak kamil, disertai dengan rawm 'ala al-qasr. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, Maliki. Masih ada harokat minnya, itu masih ada sekitar 1/5. Oke, nanti kita akan pelajari lagi. Kalau memang agak bingung ya, itu sekedar informasi lah. Bahwa ada rangkaian bacaannya seperti itu. Oke ya, nanti kan sudah saya share. Nah, itu ada Anda temukan bisa di Taqribul Ma'ani fi Syarh Syatib. Bukunya, kalau Anda penasaran. Oke. Ayo silakan dilanjut, siapa? Bacaannya, San.
Ambil aja idghamnya itu yang berapa? Tawassut dah supaya leluasa. Tuh. Qul inna hudallah ya. Iya, Ibu. Langsung aja ya, Ibu ya. Ayo, qul inna hudallah idghamnya. Qul inna hudallah huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali. Ibu, maaf. Ma laka minallahi min. Apa? Ada yang bertanya apa? Kalau ilmima itu nggak masuk ke idgham kabir ya, Bu? Yang mana? Ilmima. Yang apa tadi? Kalau ini tuh mau Masuk ya sebenarnya. kaminal Iya, sama, masuk. masuk. Ya, baik Ibu. Masuk. Bacanya gimana, Ibu? Ilma. Mina. Ilma. Ilma. Jadi guna musyaddah. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Oke. Terus? Waras Waras baca dua, kedua. Ibu. Oke, ayo. Ayo. Walan tarda an tarda. Ya udah betul, taklilnya seperti itu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ibu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara walan tarda ankal yahudu wala millatahum hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Hudanya apa? Hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Oke. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Habis itu kholaf 1. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal astagfirullah. Qul inna hudallahi huwal huda wala
اتبعت minal ila nasir khalat nasir. Kan kamu kaca tuh, Bin. Ya, terus. Lah ya, Ibu Al-Kisai terus. Khalatnya tadi sudah ya? Udah, Ya, Kisai. Al-Kisai. Wala ini taba'ta ba'dalladzi ja'aka minal wala ini taba'ta ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Udah. Udah. Udah, ini sudah. Siapa yang punya pertanyaan masih? Ada yang masih bertanya? Ada yang masih belum jelas? Ini nanti satu ayat untuk UAS ya. UAS ini ada beberapa ayat, harusnya sih nggak pakai dibatasi seluruh ayat yang ada di buku mestinya. Oke, siapa lagi yang berikutnya punya kerjaan siapa? Ini waktunya tapi ada jam ketiga kuliah ya? Ada Ibu jam ketiga. Iya Ibu, kebetulan ini waktunya udah habis Ibu. Sekarang udah Oke, pukul 11. Ya, cukuplah. Udah kan? Udah habis kan? Waktunya Iya, habis. Jadi ayat yang untuk UAS-nya, di sini kan ada 3 ayat nih, kalau nggak salah di halaman ini ya. Iya di Ibu ada halaman 3 85 ayat. ada. Ditambah 2 ayat yang mana? Halaman berapa tadi yang itu? 85 Ibu. 85. Jadi ayatnya tadi halaman 80. Al-Baqarah 120 ya. Sama apa itu? Ali Imran 117. Dua ya. Yang 3 ayat mana? Anda melihat yang mana? Ya, praktek tarkiknya. Farihina bima atakumullah min fadlihi wastabshirun. Ali Imran 170. Ini dengar nggak nih? Dengar Halo? Ibu. Iya Ibu, cuman suaranya kadang ini hilang timbul Bu. Ulang timbul. Sekarang masih hilang timbul juga? Udah jelas Ibu, alhamdulillah. Sudah jelas. Jadi pertama tadi Al-Baqarah 120, Ali Imran 117, Ali Imran 170. 172 lagi yang mana ya? Yang fathah, yang tadi kan wastabshirun. Ibu tadi yang Al Imran 135 juga ya Bu? Ali Imran 100 berapa? 35. Nah, yang situ tadi diambil 2. Al-Baqarah 120, Ali Imran 117, Ali Imran 170 ditambah. Ali Imran 186. Sudah dikerjakan itu kan? Atau belum nafi amalikum wa anfusikum wa tasma'una min kita akan katsira. Itu ada katsiranya kita ambil. Sama Al-Baqarah 274. Ibu tadi bisa diulang Ibu?
Dari awal apa aja, Ibu? Al-Baqarah 120, Ali Imran 117, Ali Imran 170, Ali Imran 187, 86, sorry. UAS. Satunya itu kayaknya Al Imran aja 100, jadi 170 tadi sudah ya. Al Imran 186. Sama tadi berapa saya bilang? Ali Imran 117, 170 ya, 186, terus Ibu. Satu lagi mana? Anda milih yang satu, silakan. Oh iya, itu ini terlalu. Waktu itu saya minta jamak ayat yang Ali Imran 191 ya. Ali Imran 191. Nah ya, 5 ya, 5 ayat ya. Diulangi lagi. Iya Ibu, diulang lagi Ibu. Coba ulangi, Anda yang mengulangi sama. Iya Ibu, tadi kalau Yuni itu ada 6 Ibu. Al-Baqarah 120, Ali Imran 117, Ali Imran 170, Ali Imran 186, Ali Imran 191. Ya, 5 kan? 1, 2. Oh iya deh, Iya, 5. 5 Ibu. Anda mau 6? Enggak Ibu, nggak mau Ibu. 5 aja. Iya Bu. Ya sudah, 5 itu. Udah kan? Ada Ibu, pertanyaan? Ibu yang ini yang bawahnya. Yang bawah yang mana? Gimana? Pertanyaannya gimana? Coba ditutup, Bill. Oke, gimana? Usulannya gimana? Untuk yang belum dibahas gimana Ibu? Kayak Yang mana yang belum dibahas? yang ini Bu, yang Ali Imran 17 sama 135. Oh, belum ya? 117 sama Ali Imran 135 Ibu yang di bawahnya. Mana kita nggak masuk Ali Imran 135. Ibu, 117 kan buat buat UAS, tapi belum dibahas Ibu. Ibu bisa dilihat dulu Ibu. Iya Bu. Yang mana? Katanya sudah mau selesai kuliahnya. Aku juga mau selesai sebenarnya. Katanya mau kuliah jam 3. Ibu, yang ini lihat dulu Ibu. Sebentar Ibu. Emang 117 tadi masuk ya? Iya Ibu. Oke. Ibu ini Coba benar tidak Ibu? Siapa yang mau menguraikan? Atau nggak apa-apa, ini kirim aja ke saya. Nanti kalau ada yang kurang pas saya kasih catatan ya. Oh iya Ibu, baik. Kirim ke grup yang belum dibahas, yang masuk dalam UAS yang belum dibahas, kirim ke grup. Nanti saya koreksi, kalau ada catatan nanti saya kasih ya. Iya Ibu, baik Ibu. Soalnya saya nggak sempat ngasih coretan ya, nanti saya kirim VN komentarnya gitu, nanti selesaikan sendiri, diperbaiki, nanti kirim lagi gitu ya. Oke ya, jadi cukup sampai sini ya. Kalau ada yang kurang jelas, Anda boleh tanyakan, tanyanya lewat grup ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Supaya yang lain juga tahu. Oke ya, sampai sini. Terima kasih. Sampai ketemu di UAS. Semoga semuanya nilainya bagus. Ini kemarin di UTS ada nggak sih yang nilainya kurang bagus? Mumpung masih ada waktu sebelum UAS. Ini kelas E ya? Iya Ibu, kelas E. Ini kelas E ada yang belum ujian kok. Ada yang belum ujian ini kelas E nih. Kalau yang di sini yang di catatan saya yang belum ujian nih ya. Nomor list 24. Nomor list 35. Ya. Kalau ada yang mau mengulang, mana nih nilainya? Silakan yang mau mengulang. Nomor list 21. Mana lagi nih? Nomor list 39. Nomor list 43. Tolong diingat-ingat sendiri ya. Nomor list 47. Tapi kalau mau mengulang, caranya jangan seperti kemarin. Kalau bacaannya masih sama seperti kemarin, nggak usah mengulang. Ya kan?
Jadi kalau mau mengulang harus lebih bagus dari kemarin. Saya ulangi ya, yang belum ujian, artinya belum ada catatan nilai di saya, nomor list 24 dan nomor list 35. Saya beri kesempatan yang mengulang kalau mau, tapi harus lebih bagus dari yang kemarin, jangan sama seperti kemarin. List 21, list 39, list 43, dan list 47. Oke ya? Sebelum waktu UAS, kan enggak UASnya kapan sih? Udahlah, pikirkan nanti waktunya, tinggal infokan ke saya kapan UASnya ya. Sekarang kita tutup dulu ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas partisipasinya. Ada juga mungkin beberapa hal yang saya agak keras ke Anda, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu, Ibu. Sehat-sehat, Ibu.